Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Masih di playlist tutorial membuat blog dengan Laravel 10 ya. Nah, pada video kali ini adalah video ke-21. Tidak terasa sudah banyak video kita tutorial untuk membuat blognya step by step. Nah, mungkin pada video kali ini kita akan melakukan sedikit penyempurnaan termasuk di bagian artikel, kategori, dan juga mungkin untuk di bagian SEO-nya ya teman-teman. Nah, sebelum itu silakan di-subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke, sebelumnya silakan teman-teman download juga logo Laravel di Google ya. Tadi saya pakai logonya yang ini dari web ini ya, webnya. Oke. Terserah ya teman-teman, ini hanya untuk mempercantik saja. Jika teman-teman ingin menggunakan icon seperti font awesome atau icon bootstrap, defaultnya silakan ya. Oke, di sini kita telah membuat halaman home, artikel, dan juga bagian kategori, tapi kategorinya belum aktif ya. Kalau diklik, nah sini belum. Oke, coba kita aktifkan dulu. Teman-teman bisa beralih ke bagian resource, view, kemudian layout. Di bagian front, layout, kemudian site widget. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan URL dulu. URL kategori. Kemudian kita bisa ambil slugnya ya. Oke, seperti ini. Coba di refresh. Kita lihat dulu hasilnya. Klik teknologi. Oke, sudah beralih ke kategori teknologi ya. Kemudian bisa kita buat routes-nya. Routes, web, PHP. Coba di sini mungkin kita bisa berikan route get kategori /slope ya. Kemudian kita buat nanti atau kita buat saja dulu, kita komentar ya. Kita buat saja dulu untuk bagian kategori di front end-nya ya. Kemarin kita sudah buat kategori bagian back end. PHP artisan make controller itu di front, kategori controller. Oke, masuk belum ya? Front YouTube. Ini salah artikel. Front. Atau saya salah ya teman-teman, coba. Kenapa tidak ketemu ini? Oh, ini salah ya. Ini backslash harusnya. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Silakan dibuka di bagian controller kategori di front. Nah, di sini sudah ada. Tapi sebelumnya kita perbaiki dulu ya, sorry. Tadi hanya salah backslash saja. Kategori controller index ya. Kelas dulu, kemudian baru index. Oke. Tapi jika teman-teman lihat di sini kategori kita memanggil yang back end-nya. Mungkin teman-teman bisa berikan di sini front. Cuman di sini kita kopas. Di bawah artikel mungkin. Ini bisa dibuat front. Ini berikan as front
kategori controller ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini bisa kita buat saja dulu untuk return ya. Klik function. Oke, seperti ini saja dulu. Coba ini klik lagi teknologi. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk. Sini bisa teman-teman lakukan pemanggilan seperti biasa. Kita panggil dulu view-nya ya. Return view, kemudian front, kategori, index. Jangan lupa kita ambil di sini atau bukan kategori ya, articles. Di sini bisa diberikan artikel where berapa di sini. Bisa teman-teman lihat dulu di sini. Bisa kita berikan mungkin kategori. Nah, ini 2 ya teman-teman, tapi kita maunya ngambilnya berdasarkan slugnya ya, slugnya yang kita ambil. Oke, untuk itu teman-teman bisa melakukan eloquent sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa menggunakan di sini whereas ya, whereas relasinya kategori, function, query-nya, use kita terima, harusnya kita terima slugnya ya teman-teman. Coba di sini mungkin bisa slug kategori. Nanti kita buat ya. Sini slug kategori berikan di parameter indeks ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Atau mungkin tidak dulu ya. Coba kita buat saja dulu ya sini. Oke. Where slug kategori. Oke. Jangan lupa kita tambahkan latest. Dan mungkin kita lakukan paginasi ya. Paginasinya kemarin berapa ya? 9 mungkin ya. Coba. Paginate itu 9. Paginate 9. Oh, di sini jangan ya. Nah, seperti ini mungkin. Sorry, ada error. Oh, tidak pakai titik koma ya teman-teman. Select kategori. Where select kategori ini kita ambil secara dinamis ya teman-teman. Atau coba kita di dulu ya. Di select kategori. Harusnya muncul slugnya ya teman-teman. Klik teknologi. Nah, ini muncul teknologi. Berita, ini muncul berita. Oke. Masuk sudah untuk dinamis parameter untuk slugnya. Coba kita buat dulu di bagian views, itu di bagian front. Kita kopas saja sebenarnya hasil dari artikel ya. Coba kita kopas saja artikel. Kemudian kita lakukan paste. Rename kategori ya. Kategori show-nya kita tidak perlu. Nah, di sini tombol search showing artikel. Nah, di sini kita tidak perlu search ini. Search kita butuh tidak ya? Oke, tidak. Mungkin tidak perlu kita hapus dulu ya.
Kita lihat dulu hasilnya. Di sini saja. Ini kita buat, harusnya kita tambahkan juga ya teman-teman. Jangan artikelnya saja di sini. Ini koma. Kategori yang kita ambil ya. Select kategori. Seperti ini ya, coba. Di sini select kategori. Ini bukan articles. Oke, betul ya. Benar ternyata. Ini articles. Resetnya tidak perlu tombol reset. Lagi kategori name. Oke, mungkin betul. Coba kita klik dulu teknologi. Nah, sepertinya ada yang error. Undefined variable select kategori. Oh, bukan select kategori ya, harusnya kategori saja di sini. Kategori. Nah, di sini muncul ya teman-teman. Showing article with keyword teknologi. Harusnya bukan with keyword ya. With kategori. Sorry, sering tipu saya. With kategori di sini. Oke. Kategori, coba yang lain. Kesehatan ada tidak? Nah, ini kesehatan ya, semuanya kesehatan masuk. Web SEO ada juga. Berita ada juga ya. Oke, keren. Dan mungkin, nah ini kita ada kesalahan sebenarnya. Di sini kita tampilkan juga nama kategorinya ya. Seharusnya kita berikan with di sini. Nah, di sini bisa kita berikan with nama relasinya ya, kategori. Agar dia tidak ada kesalahan n+1 ya, atau pengulangan eloquent. Oke, untuk ini mungkin sudah benar. Nah, kemarin ada yang komentar kalau kita klik di sini, kita belum menampilkan jumlah counting viewersnya ya. Jumlah berapa kali dilihat. Kategorinya juga tidak muncul, harusnya masih muncul ya. Coba, ini di bagian detail harusnya. Bagian detail dari artikel show. Nah, di sini ya. Nah, di sini ALT ini jangan kosong harusnya. Kita bisa berikan di sini title saja. Title. Nah, ini text muted. Text muted ini mungkin bisa kita berikan lagi jarak ya. Span, paste, John Lab 2, kopas saja. Artikel kategori name. Oke, kemudian artikel views X. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini kategorinya teknologi 3 kali dilihat. Harusnya kalau kita refresh atau kita view, dia nambah ya teman-teman. Dia menambah. Oke, untuk itu bisa kita sedikit ganti di bagian artikel, di bagian itu show. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini bisa kita ambil saja. Untuk perhatikan jika kita refresh dulu ya. Nah, kita tambahkan karakter khusus seperti kutip 2. Nah, itu error ya teman-teman. Slug on null. Nah, kita tidak mau seperti ini. Harusnya dia minimal 404 not found. Karena untuk slug yang ada teknologi atau kutip atau kita tambahkan karakter seperti ini harusnya not found ya. Ini malah slugnya tidak ketemu. Kalau kita aktifkan INP-nya, INP misal kita aktifkan, kita matikan false misal. Nah, maka dia servernya error katanya. Server error. Padahal servernya tidak error. Kita kesalahan di pengkodingannya ya teman-teman.
Oke, untuk itu kita bisa memperbaikinya dengan menggunakan fungsi dari Laravel, yaitu bukan lagi first tapi first or fail. Refresh. Nah, 404 not found. Jadi tidak ketemu kategori sorry ya teman-teman. Artikel dengan slugnya yang ada karakter acakan seperti ini, harusnya teknologi saja ya, baru dia ketemu. Nah, oke, balik lagi di bagian viewers. Ini bisa kita kopas, kita buat sebuah variabel, kita paste, kemudian artikel. Untungnya di Laravel ini ada function namanya increment. Kita mau tambahnya apa? Tambah kolom views. Jadi logikanya increment ini menambahkan 1 pada kolom view setiap kali function show diakses. Setiap kali menampilkan data detail itu, maka view-nya nambah terus. Oke. Di sini bisa kita berikan artikel. Coba kita refresh, harusnya nambah. Nah, nambah ya teman-teman. 4. Kenapa nambah terus, Min? Karena kita menghitung beberapa kali dilihat, bukan berapa kali user itu melihat. Kalau misalnya berapa kali user itu melihat, seperti itu teman-teman. Jadi meskipun dia login atau masuk ke website kita, dia tidak dihitung sekali, tapi dia dihitung berapa kali view per halaman. Bukan dilihat dari IP-nya. Seperti itu. Sama seperti YouTube ya teman-teman, jika teman-teman kembali lagi hari esok atau lusa seterusnya, dia menambah terus setiap kali kita melihat atau memview dari video tersebut. Nah, di sini harusnya teknologi ini aktif. Coba ya teman-teman, seharusnya ini ditambahkan lagi icon ya. Teman-teman sebenarnya bisa menambahkan itu, karena itu hal basic. Silakan ditambahkan sendiri ya. Di sini saya memberikan sedikit gambaran saja. Teman-teman bisa menambahkan untuk project masing-masing ya. Di sini A, paste. Tapi bedanya di sini berikan URL ya. URL itu kategori artikel ya, artikel kategori bukan name ya, tapi slug. Nah, seperti ini. Coba di refresh, kita klik teknologi. Nah, dia kembali lagi ke sini ya. Showing article with kategori teknologi. Nah, jika teman-teman perhatikan, kemarin saya lupa, titelnya tidak ketemu ya. Jadi tidak SEO. Jadi setiap halaman itu meskipun dia berpindah, titelnya masih sama. Tidak berganti secara dinamis. Untuk itu kita bisa memberikan di bagian home, layout dulu, di bagian template. Nah, Laravel blog ini kita hapus ya teman-teman. Bisa teman-teman berikan yield saja, yield title. Nah, oke. Nah, ini untuk meta SEO mungkin kita buat di video lain ya. Ini untuk meta SEO. Nah, untuk description-nya mungkin teman-teman description-nya harusnya masuk di meta SEO juga. Kecuali author tetap ya. Mungkin description kita hapus dulu, autornya Obat Teknologi. Kalau teman-teman bisa memakai nama teman-teman masing-masing ya. Lanjut. Nah, di sini di bagian layout app. Nah, kita bisa memberikan ini ya. Ini dia secara dinamis mengambil lokale atau lokal bahasa dari web browser yang mengakses website kita. Jadi tidak kita tentukan website kita ini harusnya bahasanya apa, seperti itu. Jadi tergantung. Jika browser ini mengakses website kita dari Amerika, maka website kita otomatis langnya Amerika, seperti itu. Misal ini Inggris, harusnya kita tambahkan ID untuk Indonesia. Tapi kita mau set secara dinamis, tambahkan saja seperti ini, app get locale. Coba ini Ctrl U, refresh. Oke,
Masuk ya, sudah. Oke, belum masuk ya titlenya. Oh, belum kita panggil ya, sorry. Di sini teman-teman bisa memberikan juga untuk keamanan CSR token di bagian metanya. Jadi sekalian kita belajar security di sini. Nah, untuk tokennya, coba kita refresh, Ctrl U lagi. Nah, tokennya masuk ya teman-teman. Perhatikan di sini tokennya masuk ya. Ini CSR token. Jika teman-teman pakai native, menurut saya sangat susah sekali untuk membuat token ini. Kita harus berfunction satu-satu karena ini di meta. Biasanya kita tambahkan di request ya, request post, put, delete. Tapi di meta disediakan juga oleh Laravel. Jadi sangat memudahkan sekali Laravel ini ya. Oke. Mungkin cukup dulu untuk di sini. Kita beralih ke bagian home dulu. Untuk di bagian home kita ambil atau kita tambahkan itu section. Session ini dihapus saja, in section. Bisa seperti ini ya. Title itu Laravel blog Mubah teknologi. Nah, ini punya saya, title di bagian home. Saya maunya itu. Klik blog. Nah, di sini Laravel blog Mubah teknologi. Teman-teman bisa perhatikan saja ya, atau di zoom dulu videonya. Jika teman-teman klik bagian artikel, nah ini kosong. Munculnya IP kemudian slash root-nya. Untuk itu juga kita tambahkan di bagian artikel. Ini kita kopas saja ya. Artikel index Laravel blog atau artikel ya. Articles. Artikel blog. Nah, bagaimana jika dinamis? Nah, jika dinamis, kita bisa saja berikan di sini, kita hapus dulu. Kemudian langsung $artikel title. Oke, di refresh dulu. Nah, di sini muncul artikel blog Mubah teknologi. Jika kita klik salah satu artikel, maka dia muncul sesuai dengan judulnya ya. Mantap. Yang lain juga muncul ya. Tapi saya mau ada teksnya di sini sebagai namanya ya. Separator namanya. Slash di sini. Oke, refresh. Nah, menambah kata kunci dari blog kita ya, jika diakses melalui search engine nanti. Nah, mungkin di terakhir atau di tambahan juga kita nanti buat sitemap ya. Jika teman-teman belum tahu, sitemap itu yaitu sebuah file yang memudahkan search engine seperti YouTube, seperti Google, Bing, Yahoo, Yandex mengakses atau mengcrawl artikel kita. Tapi kita buat sitemapnya sesuai dengan standar dari Google ya. Nanti saya berikan materinya. Oke, mungkin untuk artikel bot belum ya. Oh, kategori ya teman-teman. Sorry. Di bagian kategori, nah kita belum juga ya kategori. Oke, kategorinya kita kopas saja. Kategori sini bukan artikel title tapi kategori Oke, kategori saja ya. Coba refresh teknologi ya. Mungkin di sini bisa tambahkan lagi juga kategori, berikan jarak, refresh kategori teknologi. Oke, mantap. Tuh. Apalagi ya kira-kira kategori.
Nah, teman-teman ada yang request juga untuk menambahkan gambar, video seperti itu. Di sini kita buat blog dulu ya. Kalau kita menambahkan video sepertinya terlalu powerful untuk blog. Menu video atau menu galeri seperti itu. Mungkin kita buat di studi kasus lain, mungkin kita buat PPDB. Nah, PPDB yaitu penerimaan siswa baru untuk sekolah. Nah, baru kita pakai fitur-fitur seperti slider, video artikel, galeri video, galeri gambar seperti itu, album ya teman-teman, upload multiple gambar, kemudian iframe dari YouTube, kita paste link YouTube-nya, kita masukkan di blog kita. Mungkin itu untuk tutorial berikutnya ya teman-teman, karena di sini saya mau fokus teman-teman buat CMS saja dulu. Dan backend dari Laravel blog ini nanti akan kita pakai dan kita custom lagi menjadi website sekolah nanti. Karena tujuan saya seperti itu. Saya membuat PPDB yang ada website sekolahnya dan langsung ada fitur pendaftaran. Dan calon siswa itu bisa daftar buat akun, kemudian daftar di situ. Atau tanpa buat akun cuman masukkan emailnya, NISN, bisa daftar. Nanti terserah kita buat seperti apa ya. Tapi kita habiskan dulu CMS ini karena saya tidak mau teman-teman belajar itu harus runtut, harus ada roadmapnya. Belajar sedikit-sedikit saja dulu. Oke. Mungkin di bagian sini sudah selesai ya, web SEO sudah ada. Oke, ini sudah ada ya. Untuk styling mungkin teman-teman bisa ya. Saya yakin untuk styling karena sudah saya berikan materinya di PHP native artikel. Mungkin about ya, sekalian about saja dulu. About. Sebenarnya about ini terlalu powerful juga dibuat satu controller cuman menampilkan about saja. Mungkin kita tampilkan saja dia di home ya. Di home ini kita buat saja public function about. Karena about ini saya maunya cuman statis saja ya. Jadi teman-teman, oh ini statis, punya halaman statis, jangan dinamis semua. Yang memang statis jadikan statis, yang memang harus dinamis jadikan dinamis ya, seperti itu. View mungkin di bagian home ya. Coba saya lihat, saya ini mudah lupa ya teman-teman. Front home ya. Front home about. Oke, seperti ini saja. Kita kopas saja di bagian home-nya. Indeksnya kita kopas, copy, kita paste, kita jadikan about. Oke, about ini misal about my blog misalnya, atau Laravel blog tetap Laravel blog. Laravel blog. Ini hapusnya nested, ini tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Ini tetap ya untuk widgetnya. Nah, untuk gambarnya, untuk gambar ini sebenarnya masih kurang SEO ya, masih ada titik-titik. Nanti kita benarin saja ya. Kita matikan saja dulu. Ini kita matikan juga dulu. Ini tanggalnya kita buat dinamis saja ya. Misal date sesuai dengan tanggal ya, akses ya, DMY misal, tidak masalah. About Laravel blog, kemudian descriptionnya itu lorem misal, lorem lagi. Oke. Ini tombol kita hapus. Coba di bagian roads-nya, roads web, kita tambahkan di sini about. Kita cut dulu ya, harusnya ini saja ya.
Nah, sini about. Ini bukan index tapi about. Oke. Refresh. Klik about. Oke, error, server error, sorry. INP-nya aktifkan lagi ya, agar terlihat errornya. Kategoris. Oh iya, di sini kita panggil ya. Jika teman-teman lupa, kita tutup dulu ya, terlalu banyak. Di bagian index ini, di bagian about ini, kita butuh kategoris ini, karena kita panggil juga list kategorinya. Harusnya ini bisa dioptimasi ya. Nah, jadi kita tulis terus kategori ini di function manapun. Nah, saya rasa itu bisa dioptimasi menggunakan provider nanti. Jadi hanya panggil providernya saja, tidak perlu ditambahkan di seluruh kelas, seluruh kategori, dan seluruh functionnya ya. Tapi kita buat berulang saja dulu. Nah, ini jadinya. Refresh. Oke, saya lupa menambahkan tagnya. Kita bungkus di dalam P, paste. Pilih lagi. Nah, seperti ini ya. Refresh. Oke. Nah, ini titik-titik ya. Titik-titik ini seperti yang saya katakan tadi, dia kalau tidak muncul gambarnya, dia muncul titik-titik ini. Coba di sini saya tampilkan, atau kita kopas saja ini. Harusnya muncul tulisan about Laravel block. Nah, kan muncul dia. Oke, kita panggil saja gambarnya ya. Gunakan fungsi asset front, asset front mana ya, front. Nah, ini saya panggil front img karena saya sudah punya logonya Laravel PNG. Nah, teman-teman silakan download dulu seperti di awal video tadi. Saya katakan silakan di download dulu. Terserah teman-teman logonya mau yang mana. Oke, tidak muncul. Front img Laravel PNG. Front img Laravel PNG. Nah, ini muncul ya teman-teman. Front img Laravel PNG. Kenapa di sini tidak muncul ya? Tahu saya salah. Oh, di sini saya menambahkan asetnya saja ya, bukan. Harusnya CRC-nya di sini, source-nya. Nah, ini oke, sorry. Nah, kalau diklik baru ke gambarnya. Oke, mantap ya. Sini mungkin untuk blog cukup ini saja ya teman-teman. Teman-teman sebenarnya bisa menambahkan link di sini, link media sosialnya, Facebook, YouTube, atau saya tambahkan saja ya sebagai sampel saja sebenarnya. OL rep https YouTube Facebook, kemudian Instagram. Nah, teman-teman silakan disalin URL-nya mau kemana. Misal YouTube ini saya mau ke channel saya @mubateknologi, name-nya. Oke, coba di refresh. Nah, oh harusnya bukan itu ya, UL harusnya bulat-bulat. Nah, klik YouTube. Oke, dia beralih ke sini ya. Mantap. Mungkin ada lagi ya teman-teman di home. Nah, ada juga yang minta ada juga yang minta ininya kita dinamiskan ya.
Oke, mungkin saya berikan contohnya dulu karena saya kalau mau dirombak semua banyak ya. Hampir semua halaman kita rombak semua kalau semuanya mau dinamiskan. Tapi tujuan teman-teman buat dinamis itu sebenarnya ada beberapa kekurangan. Yang pertama, tentunya kita mengorbankan performa ya. Kita mengorbankan performa. Dan juga kita harus membuat template-nya itu menerima parameter yang secara dinamis juga. Artikel kategori, tapi sepertinya saya juga pernah buat itu, tapi hanya untuk fitur tertentu ya. Misal kategori saja seperti itu. Kita keluarkan linknya. Oke, coba kita panggil dulu Bootstrap 5. Bootstrap 5 itu di bagian komponen kita ambil saja dulu drop down-nya. Drop down atau navbar ya. Kita cari navbarnya, usahakan dibuka dokumentasinya. Nah, ini di bagian drop down kita gunakan Bootstrap 5 ya teman-teman. Ini LI. Nah, kita punya LI. Oke. Ini kita kopas. Saya maunya ini jadi dinamis seperti itu. Oke. Artikel paste, dirapikan, kategoris atau betul kategoris ya. Coba refresh. Nah, kategoris. Nah, kategori ini yang mau kita dinamiskan. Oke, kenapa saya pilih ini? Karena di backendnya atau di panelnya, jika teman-teman ingat, kita ada CRUD kategori kan. Nah, jadi kita dinamiskan saja yang ini daripada kita buat banyak. Karena kenapa? Ini sebagai contoh saja. Kedepannya teman-teman bisa menambahkan menu dinamis yang lain. Oke, ini all, misal more atau more kategoris atau all kategoris ya. Nah, saya mau dinamis ininya ya teman-teman. Oke, saya buat dulu for each kategoris. Oke, refresh. Di sini bukan refresh tapi save ya teman-teman. Item name. Untuk linknya itu teman-teman akan arahkan ke kategori. Kemudian kita ambil slug-nya, item slug. Coba di refresh, harusnya dia error. Nah, apa di sini? Kategoris. Oke, titik di sini. Refresh. Oke. Nah, di sini muncul. Lihat teman-teman. Nah, di artikel, lihat di artikel, dia tidak ketemu kategori sini. Karena kenapa? Karena tidak kita panggil. Di controller artikel kita tidak panggil. Nah, di sini kita tidak ada panggil. Kita kopas. Kita paste. Refresh. Nah, lihat tampil semua ya. Tampil semua. Bagaimana kalau hanya 3 saja? Saya mau 3 kategori saja. Yang terbaru kita tambahkan. Kenapa Min kalau 3 saja? Karena kedepannya tidak mungkin kan hanya 5 kategori. Tidak mungkin juga kita tampilkan runtut ke bawah terus seperti itu. Maka dari itu saya batasi. Untuk membatasinya, kemarin kita pakai paginate. Tapi paginate ini untuk buat halaman ya. Teman-teman bisa membatasi menggunakan limit atau bisa diambil menggunakan tag 3. Refresh. Oke, kurang get. Refresh. Cuman 3 saja. Tag 1 atau tag 2.
cuma 2 saja. Oke, teman-teman paham ya penggunaan ini? Atau kita buat seri baru nanti yang membahas Laravel Eloquent, ORM, semuanya penggunaan seperti ini. Tapi untuk sekarang kita tampilkan saja ini dulu ya, 3 saja. Oke, all kategori di video berikutnya, karena sekalian saya ingin menampilkan count atau jumlahnya. Misal teknologi ini di dalam kurung ada 3, artinya kategori teknologi ada 3 artikel yang menggunakan kategori tersebut. Sekalian saya menggunakan penghitungan untuk kategorinya, ada berapa artikel yang menggunakan kategori tersebut. Nah, ini sudah dinamis ya. Oke, ini sorry ya teman-teman, coba di bagian artikel lagi. Di artikel ini memang benar sebenarnya, cuman yang lain tidak kita batasi ya, kita tampilkan semua ternyata untuk kategorinya. Nah, di sini teman-teman bisa tampil semua kategorinya atau hanya dibatasi 3 seperti saya. Tidak cocok ya sebenarnya, kita banyak lagi buat ini. Ini untuk kategori site widget, sedangkan ini yang saya pakai untuk di navbar. Oke, saya buat baru saja ya teman-teman. Di bagian navbar saya buat kategori navbar. Nah, kita buat baru ya. Artinya kita daftarkan semua ini nanti. Jadi banyak kerjaannya. Kategori. Nah, untuk itu sebenarnya bisa diakali menggunakan Laravel Provider. Tapi nanti ya. Nah, jadi kita paste semua ini. Kategori navbar. Di sini di kategori juga. Kategori navbar di bagian home semua ya. Kategori navbar. Ini kategori navbar. Kenapa seperti itu? Agar di setiap halaman jumlah ini sama yang diambil. Tadi teman-teman lihat kan, kalau di home itu tidak saya batasi, maka kategorinya muncul semua. Kalau di artikel tadi hanya 3. Seperti itu. Coba biar terlihat lagi, misal ini saya tidak pakai tag di bagian home ya. Oke, coba diperhatikan di bagian home. Nah, ini tampil semua ya kategorinya, ada 4. Jika ada 10, tampil semua 10. Kita klik artikel, hanya 3. Karena apa? Karena Eloquent-nya yang diberikan setiap function itu berbeda. Jadi saya samakan saja di sini. Nah, kekurangannya kita harus tulis terus di setiap function. Repot kan? Jika ada perubahan di satu function, misal key-nya saya rubah atau di sini saya rubah jadi kategori saja. Teman-teman harus mengedit seluruh seluruh controller dan function yang memakai kategori navbar ini menjadi kategori saja. Nah, itu repot. Mungkin next step kita bahas ya, refactor kodenya. Tapi untuk pemula, untuk membuat CMS, saya rasa sudah lebih dari cukup ini. Sudah lumayan ya teman-teman. Teman-teman sudah bisa buat blog. Sorry ya, kategori latest. Nah, ini error kategori front, kategori not found katanya. Nah, ini di bagian ini di bagian artikel ya, belum kita import saja mungkin. Betul ya. Coba di sini front kategori not found katanya. Front kategori not found di bagian kategori ini. Di bagian kategori controller. Oke. Nah, ini benar belum kita import. Nah, kita import dulu, kemudian kita refresh. Oke, sorry ya teman-teman. Jika ada bug, teman-teman bisa kabarkan di channel Telegram kita, silakan join ya, atau di kolom komentar silakan juga. Tidak masalah. Nah, saya berikan pandangan kalau mau dinamis seperti ini ya, kurang lebih, tapi semuanya harus dirombak dulu. Makanya saya agak kalau mau dinamiskan semua, yang pertama kita harus mengorbankan performa, yang kedua
tujuan teman-teman membuat dinamis itu sebenarnya untuk apa? Kalau untuk buat blog, simple saja, karena kita mengejar SEO dan performa. Kalau teman-teman buat website berita, tambah lagi. Website berita seperti Detik dan lain-lain itu berat iklannya. Tapi jika teman-teman memang tertarik, misalnya untuk jualan ya, untuk jualan company profile kan tinggal ganti-ganti saja. Ya kurang lebih seperti ini logikanya. Ini untuk about, mungkin untuk kontak, kategori, dan refaktor bagian kategori kategori apa namanya, dinamisnya. Kita lanjutkan di video berikutnya ya teman-teman. Oke, sampai di sini saya rasa cukup. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.